setahun terakhir ini saya cukup sering sih ketika ngobrol dengan teman-teman, saya selalu mengajak ke Indonesia Timur gitu. Apa sih yang bisa kita lakuin untuk anak-anak muda di sana? Karena kekurangan akses terhadap informasi sih Mas. Di Indonesia Timur. Di Indonesia, menurut saya mereka pintar, menurut saya mereka punya perseverance, persistence yang ada, tetapi mereka nggak pernah melihat real success story depan mata mereka gitu. Mereka nggak punya kayak role ya atau. Betul, mereka melihat semua orang yang sukses itu adalah untouchable di Jakarta. Ini nggak pernah nih kita ada di sini nih. Oh iya, Jadi ini episode pertama kita bikin rekaman di rumah sendiri. biasanya studio. Enggak, biasanya kita datang ke rumah narasumbernya. Oh, oke. Dan ini kita kembali ke rumah atau Di tempat BBG. yang sebenarnya banyak tempat juga untuk kita bisa pakai untuk Betul. ngobrol-ngobrol kayak gini. Jadi lanjutin yang ngobrol kemarin sebenarnya. Hana Kera, apa kabar Hana? Baik, Mas. Apa kabar? Kabar baik juga nih, seger nih. Cuaca kemarin hujan seharian, sekarang cerah nih ya. Mudah-mudahan hari ini cerah ya terus ya. Gimana kegiatan hari-hari belakangan ini? Sekarang lumayan banyak di Jakarta sih kalau tahun ini dibandingin tahun lalu. Oke. Tahun lalu sempat work from Flores setahun. Jadi Serius? Setahun? setahun. Oke. Jadi refreshing balik. Udah cukup lama kan dari terakhir tinggal dengan komunitas tuh 2015. Lalu 2016 sampai 2020 tuh cuma pulang pergi. Oke. Sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu. Terus akhirnya tahun lalu merasa, duh Kayak perlu pandemi work di Jakarta ya kerja depan laptop sama pesan makanan online aja gitu kan sehari-harinya. Kayaknya butuh. Semua ngalamin deh itu. Betul. Jadi kayak butuh sesuatu yang menyegarkan sama mendekatkan diri lagi lah kepada akar rumput gitu supaya lebih paham bahwa oh dunia tuh bukan hanya Jakarta gitu. Indonesia tuh bukan hanya Jakarta tapi ngingetin lagi Indonesia tuh masyarakat. Gimana sih mereka ngadepin pandemi, ada inovasi apa yang initiatives yang aku dan teman-teman bangun tuh bisa lebih relevan dengan kondisi mereka. Jadi setahun lah akhirnya Oke. memutuskan di Flores, lumayan menarik sih. Oke. Berbeda banget ternyata pandemi di Jakarta dengan di Flores. Dan di Flores atau mungkin daerah-daerah lain juga mungkin lebih rileks ya atau lebih Betul. punya apa ya? Kalau gue nemuin sih beberapa lebih punya resiliensi ya menghadapi itu dibanding orang-orang di kota sih. Betul, dan terasa sekali juga yang menarik sebenarnya Mas adalah gap digitalnya. Kalau Jakarta itu sesudah pandemi tiba-tiba semua tuh serba touchless kan. Nah kalau di daerah tuh ternyata enggak, tetap realitanya adalah tetap semua tetap harus high touch, harus human to human bertemu gitu. Betul. Tapi sebelum jauh ke situ, gimana perjalanan Hana dari melanglang buana kemana-mana bahkan sekolah di luar dan sebagainya, tiba-tiba pulang lagi ke kampung halaman itu apa yang membuat Hana ingin kembali dan panggilan apa yang membuat Hana ke situ gitu ya? Sebenarnya ada mungkin 2 alasan kali ya. Satu alasan spiritual. Spiritual. Saya merasa hidup penuh berkat dan doanya tuh selalu sama sebenarnya dari kuliah sampai sekarang selalu ingin menjadi terang untuk sesama. Itu doa di agama saya seperti itu kan. Bagaimana kita bisa menjadi lilin atau terang untuk banyak orang. Yang kedua sebenarnya juga mencari jati diri gitu. Oke. Karena secara fisik saya selalu merasa berbeda dan Dengan? orang-orang dengan teman-teman yang lain di sekolah-sekolah selama saya menempuh pendidikan baik di Jakarta maupun baik ketika saya kuliah ke Jepang gitu. Selalu pasti secara fisik saya akan berbeda. Rambut keriting, terus kemudian ya hidungnya Melanesia sekali, wajahnya Melanesia banget lah gitu. Dan orang-orang teman-teman sekeliling saya dengan bercandaannya selalu mengingatkan saya betapa berbedanya saya itu gitu. Nah, jadi ingin mencari tahu gitu, kok yang bentuknya kayak saya tuh dikit banget gitu di SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Kenapa selalu saya yang keriting, rambut kabel telepon gitu, they mean good gitu. Tapi kemudian jadi penasaran gitu, apa sih yang bikin Hana menjadi seperti beda ini, gitu ya. Nah terus ya of course ada cerita dari keluarga gitu, dari orang tua, perseverance, persistence dari seorang dari kedua orang tua ya, ayah dan ibu untuk kemudian keluar dari ekonomi keluarga kami. Kami
ayah dan ibu saya dua-duanya keluarga nelayan gitu, dan mereka ingin mencari sesuatu yang berbeda, mereka ke Jakarta. Nah, justru saya pengen balik gitu. Jalan kembali ya, setelah gitu. Bapak Ibu merantau, Keluar, Hana gitu. justru kembali. Pengen tahu kenapa nggak banyak gitu dari sana yang mengalami apa yang saya alami gitu. Termasuk ya orang tua juga, papa ya terutama, karena waktu itu ibu udah meninggal. Jadi papa terus kemudian juga nanya gitu, kamu kenapa manggilannya Nona, kenapa Nona ingin kenapa kembali gitu. Papi ini berusaha seumur hidup papi keluar dari sana, kenapa justru kembali? Marah pertanyaan kah? papanya Ya. Okay. Dia ngajak saya ngobrol berdua tuh, saya ingat sekali di kamar, dan dia bilang, marah kah gitu dengan beliau. Saya bilang, oh ini bukan tentang papi, ini tentang saya gitu. Saya justru ingin tahu. Nah kemudian makanya 2000 saya lulus kuliah itu 2011. Sempat 1 bulan sesudah pulang dari Jepang saya ke Flores, itu sebulan aja. Sebulan. Mau melihat gitu di Flores seperti apa. Itu keinginan diri atau ada sesuatu? Keinginan sendiri. Tadi mungkin spiritual pertama dan pertanyaan tadi gitu. Yang kedua itu ya. Akhirnya pergi sebulan, Desember 2011 saya ingat sekali. Sampai teman-teman pada bingung kayak, lu dikawin paksa ya di sana ya? Lu ngapain balik ke sana gitu tiba-tiba, aneh banget gitu tiba-tiba. Pertanyaan yang wajar karena orang biasanya keluar dari daerah untuk mencari sesuatu yang mungkin dianggap lebih baik ke tempat lain. Ini malah kembali. Terus apa yang Hana temukan? Potensi. I see. Gitu, saya melihat satu, tidak ada teman-teman saya yang lain yang ada di sana. Gitu. Artinya belum digarap ini potensinya. Gitu. Lalu yang kedua, saya melihat, wah ini lingkungan yang sangat berbeda dari lingkungan saya berada gitu. Jadi keluar dari comfort zone saya, artinya banyak growth atau inovasi gitu yang bisa saya lakukan ya. Nah akhirnya setelah 1 bulan itu di 2012, akhirnya mulai cari kerja lah gitu. Lumayan tuh kan pengangguran, stres kan kalau pengangguran tuh, aduh nih mau ngapain. Nah tapi akhirnya saya mendaftar ke, ada beberapa lah, ada development agencies gitu-gitu, dan salah satu yang akhirnya pertama banget menerima saya itu adalah sebuah LSM dari Swiss. Dan ketika diinterview oleh eksekutif direkturnya, saya bilang, saya hanya mau bergabung dengan organisasi Anda kalau saya ditempatkan di Flores. Dan dia kaget gitu, karena saya fit di HO dong, gitu, di head office harusnya. Terus saya bilang saya justru ingin mendapatkan pengalaman di sana. Gitu. Nah sebelum itu, sebelum interview dengan eksekutif director, saya bertemu dengan salah satu orang yang menurut saya cukup membuat saya benar-benar oke berangkat. Gitu. Bu Erna Witular. Tahu gitu. Bu Erna. Her profile, professional career itu adalah sesuatu yang saya aspire to be gitu waktu itu. Lalu saya ngobrol lah dengan dia. Tertampar oleh kata-kata Bu Erna. Kamu ingin menjadi pemimpin dari masyarakat, dari komunitas yang bahkan kamu nggak bagian dari situ. Gitu. Gimana kamu mau membawa perubahan if you don't get your hands dirty, Han? Gitu. Gimana kamu, ya panjangnya, bagaimana kamu bisa membuat kebijakan, bagaimana kamu bisa membuat program, if you do not know how they live, how they make decision, sehari-harinya tuh seperti apa gitu. Itu tertampar banget. Oh ya benar juga ya. Itu kayak ajakan untuk kamu terlibat lebih sungguh. Tantangan untuk kemudian terlibat, karena saya merasa, wah gila, with all the privilege, dengan privilege yang saya miliki, siapa saya mau mengubah hidup mereka nggak minta gitu. Nah akhirnya kata-kata itu Bu Erna itu yang kemudian membuat saya mendaftar ke LSM ini juga, dan saya sampaikan ke eksekutif direkturnya saya mau ditempatkan di Flores. Pindahlah saya di Flores, dan lebih dari 4 tahun saya tinggal di sana, bekerja di sana, dan mungkin mendapatkan pendidikan entrepreneurship saya tuh justru dari langsung mereka. Di situ. Gitu. Jadi 4 tahun itu ya? 4 tahunan. Jadi guru-guru, dosen-dosen entrepreneurship saya tuh ya ibu-ibu yang bangun pagi mengatur waktunya. Saya harus bikin nasi kuning untuk jualan di sekolah. Ini di desa nih, lalu kemudian saya masih harus mengatur waktu untuk adat, saya harus mengatur ini. Jadi saya memahami behavior dari entrepreneurs tuh dari Flores. Terlibatan gitu. langsung 4 tahun itu ya? Gitu. Jadi biasanya kalau saya bicara tentang gimana sih kita bisa kemudian membantu masyarakat, ya pasti saya ngeliatnya skopnya di situ. Sangat mikro dan sangat akar rumput. Ya itu Bu Erna yang memberikan challenge sih ya untuk betul, tapi kalau mau dipukul lebih lama lagi Mas, saya itu SMA penggila bukunya Soekarno.
I see. Dan belajar pertama kali tentang Sarinah, lalu tentang masyarakat miskin, tentang marhenisme gitu. Saya bukan orang politik, saya tidak ke arah sana, tapi saya suka sekali membaca gagasan-gagasan beliau. Dan itu Soekarno kan ke ND juga kan? Betul. Diasingkan tadi bukan betul, ke ND. diasingkan di ND, dan sampai sekarang pun kalau saya ke ND masih kayak wah, dia dulu duduk di sini ya, dulu dia mikirin Pancasila di bawah pohon sukun ini gitu, dulu kehidupan dia seperti ini. Nah dari situ sebenarnya udah agak tersentil kayak oh ternyata kalau saya tidak menjadi anak bapak saya, mungkin kehidupan saya seperti ini gitu. Nah itu udah mulai tersentil. Ya ada dengan doa tadi ya, ingin menjadi terang, lalu kemudian ketemu lagi diyakinkan oleh Bu Erna, diyakinkan juga dengan bagaimana setelah turun ke sana, benar juga ya, ternyata kalau memang mau membuat programnya berhasil ya kita harus terlibat tahu, langsung, gitu, ya. ada di situ langsung ya. Betul. Nah selama 4 tahun itu Hana menemukan 2 hal tadi nggak? Secara spiritual dicari dan secara jati diri ingin ditemukan juga ya. Spiritual tentu merasakan lah bagaimana ibu-ibu atau masyarakat komunitas yang bekerja dengan saya, karena sebelum dengan organisasinya sekarang dengan ibu-ibu, sebelumnya juga dengan petani kan waktu di LSM itu merasakan sih gimana kemudian bisa memanfaatkan apa yang saya punya, network, pendidikan, ya 2 inilah gitu, termasuk ya finansial saya juga untuk kemudian bisa berguna gitu dan bersama-sama berkembang dengan mereka. Lalu kemudian kalau tentang jati diri dinamis ya. Gitu. Ketika itu ketemu, tapi kalau ditanya sekarang siapa saya, nah itu masih sekarang balik lagi nih, kayaknya masih ada di persimpangan berikutnya. Dan itu kayak pertanyaan semua orang deh, siapa saya itu kayak pertanyaan agak susah, sekarang tricky kayak, ya. Banyak sekali kan kita betul. kombinasi dari banyak ras, dari banyak budaya. Atau kalau kita di Jakarta, banyak sekali kita mendefinisikan diri kita adalah bagian dari sebuah perusahaan, organisasi gitu. We are more than that gitu kan. Biasa kalau kenalan, saya Inu dari gitu, atau saya Hana dari. Nah, tapi ketika kita membuang embel-embel itu, siapa kita itu pertanyaan gitu, paling berat sih itu. Itu sedang di persimpangan itu juga lagi sekarang. Nah, ketemu dengan Dua Anyam gimana? Ini kebetulan banget semalam gue tiba-tiba dapat souvenir dari Unilever nih teman-teman, Unilever. Terima kasih Unilever. Satu lagi tempat kartu nama ya, dan aku dapat cerita yang menarik sekali Dua Anyam tentang Ibu KBH. Ya, dia 72 tahun, seorang mama KBH ya disebut ya, dan dia bergabung dengan Dua Anyam 2016. Dan Dua Anyam sendiri dalam rangkaian perjalanan Hana sendiri itu di mana berangkatnya dan bagaimana itu menjadi sebuah sebuah inisiatif bersama ya untuk membantu atau tumbuh bersama ya. Kalau membantu kayaknya kita jago banget. Aku juga masih perlu dibantu gitu ya. Dua Anyam tuh mulainya dari diving trip, Mas. Diving trip? Ajaib ya. Diving trip mana? Labuan Bajo atau kemana? Maumere. Oh, Maumere ya? Keren juga sana pasti pantainya ya. 13. Yes, di Maumere. Teluk Maumerenya dekat Pulau Babi. 92 ada tsunami, terus dia ada crack. Coba deh Mas, kalau suka diving itu ada soft corals bagus banget. Di Maumere. Anakku 1/4 Maumere itu. Oh iya? Istriku half. Enggak 1/4, 1/8 berarti ya. Karena udah lanjut tapi. Nah itu alasan bagus untuk nanti diving. Makanya gue lihat dengar Maumere langsung penasaran yang klip tadi itu ya. Betul. Oke, gimana dari diving club atau diving trip? Dari diving trip, teman-teman SMP, SMA. Kebetulan aku sekolah di sekolah homogen yang pertemanannya tuh sekali masuk seumur hidup, Mas. Ursula ya? Yes, dari Ursula. Serviam nih. Serviam, aku mengabdi. Dari sekolah aja udah motonya aku mengabdi ya. Jadi kita waktu itu semua, ada yang lagi S2, ada yang udah kerja, saya satu. Jadi kita ber-7, ber-8 gitu, pokoknya rame lah alumni semua. Lalu kemudian kita pergi diving. 2013? Tapi saya sendiri waktu itu udah tinggal di sana. Oh jadi mereka, karena dalam rangka 4 tahun tadi itu ya? Mereka kemudian berkunjung lah gitu. Lalu kita bikin si teman kita nih. Ini masih aman kan ini? Ini ngapain dia di Flores gitu. 2013 gitu Mas. 2012 pindah ke Flores tuh, wah. Di mana-mana teman-teman pilih Jakarta, Singapura, Tokyo, New York gitu. Nah, pas mereka kemudian datang, tahu ya, mungkin emang pendidikan sekolah kami bikin kami tuh nggak bisa cuma jalan-jalan, harus selain jalan-jalan kerja gitu, harus ada menghasilkan gitu. Ya ini saya menyalahkan sekolah sih.
Bahkan sambil liburan pun harus produktif. Harus produktif. Capek. Dan itu ada tuntutan sendiri gitu. Akhirnya Oke. kita mikir, kita mau bikin sumbangan, kita mau bikin hal sosial apa nih? Apakah mau one off sekali dengan uang yang kita miliki, atau kita mau bikin sesuatu yang sustainable? Akhirnya setelah diskusi, lagi-lagi kami menyukai tantangan, akhirnya memilih membuat social enterprise gitu. Salah satu tim kita sekarang menjadi CEO-nya Duanyam, dia kan kuliahnya di Amerika dan 2012, 2013 di Indonesia memang belum besar, tapi di Amerika saat itu social entrepreneurship tuh lagi booming. Lagi booming. Siapa sih Melia itu? Atau Ayu. Oh, Ayu. Okay. Ayu. Kan bertiga ya kalian ya? Bertiga. Hana, Ayu sama Melia. Ya. Betul. Lalu akhirnya dari trip itu kita langsung bagi tugas. Jadi hari pertama diving, hari kedua langsung bikin planning nih. Bisnis plan. Bertujuh bagi tugas. Yang ini cari pemetaan supply chain langsung. Oke. Jadi dari setiap langsung BMC-nya dibikin. Bisnis model kanvasnya. Jadi dari setiap alur-alur di supply chain itu kita pergi solve, ya. Ada yang pergi melihat penganyam di desa, ada yang melihat ke pasar jualnya kemana, bahan baku. Lalu kemudian ada yang melihat dari masalah sosial yang dihadapi, ekonomi sosial. Aku dan Ayu kebetulan dapatnya dari yang masalah ekonomi sosial. Karena yang lain kayaknya lebih penghitung, matematika gitu. Jadi mereka lebih ngelihatnya yang sales, production gitu. Ya. Yes. Nah dari situlah kemudian akhirnya kita godok. Duanyam kemudian lahir tuh sebenarnya idenya 2013. Kita ikut beberapa lomba, 3 lomba. 2 di Amerika, 1 di Indonesia. Modal pertama bikinlah Duanyam, 2015 masukin modal pribadi dan seterusnya lah sampai kemudian sekarang sudah mendapatkan investments dan terus berharap berkembang pastinya. Oke, ya. Aku pertama kenal Duanyam tuh 2017 saya ingat tuh. Wow. Waktu itu dapat undangan ke New York, ada New York Now. Dan gue lihat ini produk kayak ya keranjang-keranjang gitu ya. Anyam-anyaman, gue lihat nih siapa? Duanyam. Dari situ tuh searching lah ketemu nama Hana, Melia dan Ayu. Namanya itu aneh ya, Duanyam apa nih, jualan anyaman, ayam gitu. Tapi itu sebagai social enterprise itu dibentuknya seperti apa? Sebenarnya sama seperti perusahaan pada umumnya, pasti berusaha solve satu masalah gitu. Kalau nggak ada bisnis kan. Persis. Gitu. Apa masalah yang mau di-solve ketika Duanyam mau dibangun? Akses uang tunai. Ke masyarakat? Kepada perempuan terkhususnya. Akses uang tunai kepada perempuan. Betul. Jadi mereka sebenarnya bisa makan, mereka bisa sehari-hari lah gitu, adat segala macam. Tapi ketika ada pengeluaran dengan uang tunai, seperti bayar listrik, pendidikan, uang sekolah anak, gitu mereka nggak susah gitu. Akses uang tunainya, either mereka harus nunggu pohon di kebun berbuah lalu jual, atau bantuan pemerintah, atau mereka sendiri menjadi migrant worker. Dan we all know migrant worker stories gitu kan, kehidupannya seperti apa. Banyak sekali di antara ibu-ibu kami yang mengalami ketika suaminya menjadi migrant worker pulang dengan HIV/AIDS gitu, atau merekanya sendiri pun ketika pulang membawa anak dari hasil entahlah gitu, hubungan-hubungan yang tidak dalam adat atau agama gitu. Jadi banyak sekali isu-isu sosial yang kemudian terjadi ketika mereka menjadi migrant worker. Jadi opsi migrant worker itu paling ideal karena cash-nya gede, tetapi juga beresiko. Tidak ideal juga gitu, karena resiko. Nah akhirnya kita melihat kok mereka nggak punya opsi lain dari ini semua gitu. Padahal banyak sekali potensinya. Potensi yang bisa dimunculkan. Kira kita lihat perempuan tuh udah bisa apa sebenarnya? Apa activity yang sebenarnya produktif secara ekonomi? Kita lihat mereka turun-temurun ada kegiatan menganyam, ada nenun juga, tapi tenun itu sedikit lebih lama proses menjadikan uangnya. Ya? Betul, persis. Sedangkan mereka butuh uang tunai itu untuk hal-hal yang harian, beli telur, gitu. Beli beras ya, kebutuhan dasar. Betul, kebutuhan dasar. Ojek pergi gereja atau ojek untuk ngapain gitu. Nah jadi kita mencari yang yang turnover uangnya tuh lebih cepat, lebih singkat. Ya udah akhirnya ketemulah anyaman. Nah anyaman ini bahan bakunya gimana produksinya? Oh banyak. Ada yang mau beli nggak? Pemerintah kita juga sangat mendorong sekali perkembangan kriya dan fashion sampai bukan hanya pasar domestik tapi juga ke internasional. Momennya pas ya waktu itu. Jadi dari situlah kemudian kita menjahit. Bedanya mungkin masalah yang kita alami adalah
masalah yang terjadi di komunitas. Jadi mau nggak mau approach yang harus kita implementasi adalah ya community based gitu. Terkadang kalau sekarang ya dibandingin awal 2014 gitu. Kalau sekarang bahkan yang harus kita lakukan adalah memperkenalkan manufacturing approaches kepada community based production gitu. Harus menghitung productivity, gimana caranya kalau productivity mereka mulai turun, lalu harus menghitung jadwal. Kalau misalnya bahan bakunya ada musim-musim hujan dan mereka nggak bisa menyiapkan bahan baku. Jadi benar-benar udah harus database, calculation, walaupun kelihatannya desa banget sih gitu. Tapi itu ada di balik layarnya untuk untuk segala macam ya. Nah, upaya untuk membantu mereka itu kan secara apa tadi istilahnya mendapatkan akses tunai kepada perempuan. Ini spesifik banget ya. Dan di era itu kan kayak jadi tren ya bahwa kayak Garmin Bank ya. Muhammad Yunus itu kan juga sama tuh perempuan dan kemudian diberi akses ke perbankan dan ternyata paling bagus tuh. Betul. Dan ditemukan bahwa perempuan jauh lebih, kalau bahasa Jawa tuh steady, lebih apa istilahnya, lebih tidak merepotkan kalau berurusan dengan bank. Nah, pengalaman Hana gimana dengan? Lebih disiplin ya? Lebih disiplin dan apa istilahnya bang, macetnya tuh lebih sedikit dibanding kalau cowok. Setuju sih. Salah satu alasan kenapa kita ke perempuan, sebelumnya tuh sebelum 2 Nyam di NGO itu aku kerja lebih baik dengan laki-laki, petani laki-laki. Dan dari studi-studi yang terjadi, impact study lah dan seterusnya, melihat bahwa expenses yang dilakukan oleh laki-laki itu umumnya adalah adat, kemudian rokok, alkohol. Tapi rokok alkohol ini ya untuk kalau kumpul adat ya mau nggak mau harus keluar dong gitu. Ya. Kumpul bareng diundang dengan ketua suku dan segala macam ya harus keluar. Ini laki-laki masih di NTT waktu itu? Masih di NTT gitu. Jadi tapi kita lihat kok kesehatan keluarga, pendidikan anak gitu tidak menjadi yang top paling besar gitu. Menjadi perhatian tapi di bawah. Beda dengan perempuan. Perempuan tuh mikirin anak saya besok makan apa enggak. Itu lebih dulu dibanding harus beli rokok atau beli alkoholnya atau adat. Betul. Lalu kemudian mikirin ini uang sekolah anak dibayar apa enggak gitu. Nah jadi kita lebih memilih, oke, kalau kita udah genjot kasih peningkatan pendapatan, harus habisnya tuh kepada yang long term investment buat kualitas hidup mereka gitu. Ya yang laki-laki they figure it out lah gitu untuk pengeluaran-pengeluaran. Itulah yang akhirnya kemudian kita melihat, kita pilih untuk kerjanya dengan perempuan. Ya, nge-solve problem di perempuan, nge-solve problem yang lainnya keluarga. Juga ya. Keluarga besar ya. Gitu. Awal-awal sih ada suami-suami yang nggak mau. Istrinya untuk bekerja atau karena merasa kamu daripada nganyam, lebih baik kamu harusnya itu nyuci piring, tugas kamu di rumah gitu. Tapi kemudian setelah sampai mau dibakar anyamannya. Sampai akhirnya si istrinya ini dua mili ada di Flores Timur. Dia akhirnya harus nyembunyiin anyamannya ke rumah tetangga. Dan diem-diem nganyam, tapi kemudian setelah suaminya lihat, kok ada uang ya gitu. Setelah ada uang, suaminya sekarang bantuin cuci piring. Bagi tugas ya, domestik bukan urusan perempuan sebenarnya. Betul. Terus akhirnya malah suaminya nanya, saya bisa bantu apa di dalam anyaman-anyaman ini? Ambil bahan baku, sekarang dia jadi supplier bahan baku kita. Jadi kita bukan, kalau dibilang 2 Nyam tuh hanya kerja dengan perempuan, sebenarnya tidak. Ya? Si suaminya tuh ada masuk dalam supply chain kita juga, tukang ojeknya tuh mereka, driver untuk logistik lah itu mereka, bahan baku mereka. Tapi ya untuk mengerjakan, menganyam itu ibu. Craftsmanship-nya tetap perempuan. Sejauh ini sudah berapa yang dikumpulkan dalam komunitas untuk bisa memproduksi di 2 Nyam punya? Sejauh ini yang kita pernah bekerja sama, artinya pelatihan, pernah kemudian melakukan produksi minimal 1-2 kali, totalnya ada sekitar 1.400. Tetapi yang aktif konsisten untuk melakukan kegiatan menganyam itu kurang lebih sekitar 500 sampai 700 setahun lah gitu. Itu semua di NTT? Atau NTT, Kalimantan Selatan, sebelum pandemi kita sempat di Papua, tapi kemudian pandemi belum lagi masuk sana. Komunikasi infrastrukturnya agak susah karena komunikasi yang di Papua tuh harus lewat RRI. Gitu, nggak bisa lewat telepon, SMS juga nggak bisa. Jadi setiap sore mesti di radio. Iya, dan hanya ada satu ini channel itu, satu station itu aja, hanya RRI gitu. Jadi setiap kalau sore jam 4 gitu kita nulis gitu ke RRI, tolong ya sampaikan kita mau ada pengumpulan produk gitu. Jadi diumumin kepada mama-mama ini di desa Masipawa,
ditunggu anyamannya tanggal Luar berapa biasa, gitu. radio dipakai untuk kesempatan Betul. komunitas. Kita bukan maju tapi malah mundur gitu kan. Nah tapi berhasil waktu itu. Kemudian pandemi jadi serba sulit lah gitu. Kemudian akhirnya sekarang kita belum melanjutkan lagi. Oke, selama rentangan 2015 tadi ya, mulai dipikirkan 2013 ya. Ini udah hampir 9 tahun ya sekarang ya. Ya, 8. Kita baru ulang tahun ke-8. Pasti ada naik turun ya. Nah, posisi atau dalam proses itu mana yang paling challenging ketika merawat Duanyam ini? Kan pasti ceritanya nggak manis semua nih. Oh, banyakan susahnya sih. Beda-beda ya Mas, dari tahun ke tahun ya. Iya. Awal pasti proving business model, uang, model, ya. cari pasar gitu ya. Meyakinkan Lalu investor. kemudian Belum. Awal-awal. investor belum terlalu awal lah. Oke. Proving business modelnya dulu. Ya awal-awal juga sesudah kemudian kita coba testing, ada salah satu media nasional lah gitu. Waktu itu mau order pertama ke kita. Pesen kayak tempat kartu nama, terus dengan warna corporate colornya mereka. Kita seneng dong Mas. Gila, order pertama kita ratusan gitu. Wah, proven nih, bener kan, ada orang yang mau beli kan gitu. Ya udah, akhirnya kita kasih ke ibu-ibu untuk produksi. Datang nih Mas, ordernya itu sekitar 120 atau 200 gitu, pokoknya di range yang cukup besar itu. Pas datang, itu yang datang tuh birunya tuh kayak 100 shades of blue. Oh, beda semua. Beda semua, ukurannya juga semuanya beda. Jadi kita kayak, wah ini nih kayaknya masalah kita sebenarnya tuh ini, bukan akses pasar. Akhirnya pengembangan standarisasi kualitas produksi yang harus dilakukan di ibu-ibu. Akhirnya kita tolak lah, kita minta maaf ke buyer itu. Tapi itu menjadi salah satu pembelajaran paling penting kita. Akhirnya kita mengembangkan sistem. Ternyata mengembangkan sistem juga nggak cukup. Seiring berkembang waktu, ternyata research and development desain produk gitu. Seperti sekitar ketika pertama kali kita mulai ngobrol dengan salah satu brand retailer terbesar di dunia, 2020 lah kita mulai ngobrol. Ternyata isunya adalah product development. Gimana produknya itu fit pada komunitas, fit pada logistik, dan fit pada market. Logistik artinya paling murah, masyarakat artinya productivity, market artinya produknya functional, diterima oleh market. Ini kan 3 tantangan yang gila lah. Dan akhirnya kita ternyata butuh kombinasi antara desainer dengan engineer gitu. Akhirnya itulah di-combine. Jadi beda-beda tuh kan. Di awal modal, proving business, dan seterusnya sampai sekarang. Tapi satu masalah yang akan dua masalah yang mungkin menurut saya akan selalu ada adalah satu, managing people, orang ya gitu. Apalagi menghadapi generasi-generasi yang berbeda gitu. Kita aja kan masih milenial gitu, tapi kemudian ada Gen Z gitu. Itu udah beda lagi tuh Mas gitu. Mulai kita berkomunikasi kayak Mama KBH tadi ya. 72 tahun yang itu juga berbeda sekali gitu. Diminta untuk push, cepat juga sulit gitu. Lalu di luar itu yang kedua adalah tentang seberapa besar dan mau dibawa kemana gitu perusahaan ini. Itu yang akan selalu menjadi masalah kalau point of view-nya dari saya ya. Tapi kan sebuah komunitas atau sebuah social enterprises yang tadi dibangun kan nggak harus selalu besar juga kan. Kalau dalam pengalaman beberapa ketemu dengan orang yang merintis di social enterprises itu kan dia umumnya menjadi besar tuh kadang-kadang malah menjadi bahaya ya. Pengalamannya gimana? Sangat setuju Mas. Orang berpikir big is better, tapi kadang-kadang small is beautiful kan. It's sustainable. Dan kita mungkin nggak perlu mengubah the whole Indonesia gitu, tapi dengan cerita kita, dengan apa yang sukses, kalau dari Flores Timur aja bisa, pasti daerah-daerah lain yang lebih punya potensi, akses, business environment yang lebih enabling dari infrastructure, kualitas SDM dan seterusnya, harusnya mereka pasti juga bisa gitu. Dan sekarang kita di tahun ke-8 ya, 8 menuju 9, kita juga ada di persimpangan nih. Kita sekarang mau akan ke arah mana untuk sebuah Duanyam nih. Apakah akan menjadi bigger than this, atau kita akan tetap ke sustainable impact dengan tentu kita tetap harus ada inovasi gitu ya di dalam perusahaan kita. Sebenarnya salah satu inovasi yang sudah dilakukan oleh Duanyam, jadi yang armnya Duanyam ini akan tetap produksi kerajinan anyaman.
Tapi kemudian di 2020 kita dipaksa nih Mas, pandemi untuk melakukan adaptasi terhadap lingkungan gitu, situasi. Nggak ada orang mau beli anyaman, lagi COVID gitu kan, anyaman udah produk keberapa lah. Akhirnya kita melihat success story yang dilakukan oleh Duanyam melalui sistem yang kita bangun supaya nggak ada lagi tuh 100 shades of blue terjadi. Sistem yang udah kita bikin dalam supply chain kita dari remote area di Indonesia, kita make available untuk teman-teman UMKM yang lain. Jadi kita nggak perlu jadi owner dari banyak UMKM, tapi teman-teman yang kemudian bisa menjalankan menggunakan sistem kita. Jadi kalau kayak di handphone, kita kayak operating systemnya lah. OS-nya ya? OS-nya. Dengan standar, dengan segala macam yang sudah ada di baliknya. Betul, yang bisa disesuaikan kepada kurang lebih berapa tuh, 63 juta UMKM yang ada di level mikro dan kecil. Apa sih sebenarnya gitu? Isunya adalah sebenarnya pencatatan. Semua apa sih proses gitu ya untuk betul pembuatan itu. dalam supply chain orang-orang enabler ini juga kan mereka membutuhkan data dari si UMKM ini gitu. Kamu sebesar apa sih? Berapa lama kamu untuk lead time produksinya? Kamu beli bahan baku tuh butuh uangnya berapa dan seterusnya gitu. Nah itu kalau UMKM nggak mencatat akan sulit untuk mereka kemudian untuk kalau mereka mau menjadi bigger atau kalau mereka pengen membuat diversifikasi dari bisnis mereka sendiri. Itulah itu salah satu cara kami untuk berinovasi juga gitu. Dan untuk menjadi, kan ada istilah sering kita sebut supaya UKM naik kelas dan sebagainya. Anda ngelihatnya gimana? Apakah mereka perlu naik kelas atau tutup di kelas itu tapi dia tangguh di kelas itu ya? Sebenarnya pertanyaan tentang UMKM tuh harus naik kelas atau enggak itu saya bisa relate ke pertanyaan yang pernah kami bertiga pendiri Duanyam bicarakan di sekitar 2013-2014 gitu. Ketika 2014-2015 lah, ketika kita mau push produksi mereka, 1 ibu mau ditambah, tapi kemudian ibu-ibu ini tuh kayak nggak mau gitu. Gitu. Nah ini yang tadi saya bilang. Karena kerepotannya atau peran multi yang mereka lakukan. Exactly itu. Mereka dalam 1 hari, bukan cuma kita nih Mas yang punya kalender yang harus dipenuhi. Oleh mereka, oleh ibu-ibu. Mereka sendiri tuh punya gitu. Bangun pagi harus ada yang kasih makan ternak. Kita enggak kan? Gitu. Kita bangun mikir kerja. Betul. Bangun pagi belum tentu mereka punya rice cooker. Mereka harus menanak nasi. Itu lebih lama loh daripada rice cooker. Hal-hal yang kecil lah. Cuci baju, kita punya mesin cuci. Mereka enggak. Harus cuci tangan. Nah, jadi mereka tuh dalam sehari jauh lebih sibuk daripada kita dan sudah punya schedule yang emang setiap hari seperti itu. Ketika kita disrupsi dengan kasih nih kalian produksi, tenang aja uangnya akan lebih banyak kok. Produksi aja terus produksi aja. Tapi kita nggak bantu mereka di aspek yang lain, nggak akan sustainable gitu. Jadi kita membuat bisnis yang nggak based on behavior mereka. Iya, orang-orang yang bekerja. Ini masuk sekali dengan tadi pernyataan Bu Erna ya. Harus masuk ke situ. Betul. Masuk dan tahu betul apa yang terjadi, apa yang menjadi kebiasaan mereka. Betul. Kalau apa mau target intervensi, mereka? Ya. Betul. Ternyata mereka cukup kok 5.000. Kenapa 5.000 tuh cukup buat beli telur, berasnya masih ada gitu. Jadi harus tahu mereka kira-kira income-nya mau berapa gitu. Nah di awal Duanyam tuh kita sempat frustrasi sampai kayaknya ibu mau uang nggak sih sebenarnya? Gila sih dikasih tambahan produksi nggak mau uang nggak gitu sebenarnya. Awal berarti nggak paham bahwa ada behavior yang tadi pagi harus makan ternak, lalu kemudian masak nasi dengan datangnya cara dengan yang privilege masalahnya. Datangnya dengan kacamata anak Jakarta, kerja makin banyak dapat banyak uang. Di pay-nya hour based kan time sheet gitu. Ibu-ibu enggak. Gitu makanya mereka kan ibaratnya per piece produk. Jadi kalau mereka 1 hari itu habis produksi 1 produk, mereka udah happy gitu. Habis itu mereka bisa move on dengan mengerjakan yang lain. Dan tanggung jawabnya lebih banyak lagi. Betul, sebenarnya. ada adat, ada agama, ada pemerintah gitu. Apalagi belum ada kegiatan berkooperasi. Harus ikut rapat koperasi, harus ikut rapat dusun, rapat desa, banyak banget. Dan Mas. itu perlu penting juga buat mereka kan, sebagai sebuah penting banget buat orang Indonesia sebenarnya di luar Jakarta kali ya. Kehidupan kolektif tuh masih kuat banget di Indonesia gitu. Jadi ada kesadaran baru dong dari teman-teman 3 orang di Jakarta itu melihat behavior itu dan pasti shocking dong. Ini orang mau diajak lebih produktif, diajak lebih berpenghasilan kok nggak mau. Pikiran kan kita mikirnya dia males gitu. Padahal enggak ya, ternyata ada hal-hal lain yang mungkin lebih valuable juga ya. Nah dan akhirnya kita diversifikasi resiko.
gitu. Artinya bukan hanya kerja di satu desa, tapi kita kerja di beberapa desa. Lebih banyak ibu-ibu. Jadi kalau produksi di sini kurang ya kita udah punya backup produksi di tempat yang lain. Tapi nggak bisa ekspansi ini kalau nggak ada pencatatan sistem tadi ya, yang OS tadi itu ya. Nah, sistem ini yang kemudian menjadi salah satu duanya way lah, kayak DNA-nya kita yang membuat kita menjadi kuat dan solid ya itu dengan pencatatannya. Tapi ini pertanyaan dasar sih sebenarnya. Kalau kita membagi ke banyak tempat gitu ya, dengan mungkin kontrolnya juga menjadi sangat rumit ya. Apakah sistem yang dibangun itu cukup mampu memastikan misalnya kontrol terhadap kualitasnya? Kayak tadi berapa tadi 1,000 shade of blue yang membuat kita ini birunya kok beda-beda itu. Ini gimana? Harus dibuat memungkinkan gitu. Dan artinya, selama ini jalan. Artinya ketika ada pencatatan, kita menemukan nih, kan kita bisa kelihatan nih, oke, ada yang nggak sesuai sistem tuh di mana. Nah, kemudian di backup oleh tim community development namanya, untuk si tim productionnya. Oh, kenapa masalahnya tim si desa A dan B ini apa? Oh, masalah mereka grading. Akhirnya disuntik dengan workshop standarisasi kualitas, disuntik dengan misalnya mereka kemudian isu sosial, berantem antar ibu-ibu itu juga kita ngurusin, Mas. Kita nyari tahu, akhirnya bikin focus group discussion. Itu. Betul, ada masalah apa yang nggak sesuai gini-gini, ntar keluar dihajar lagi tuh sama teman-teman tim community development, pendekatan gitu-gitulah. Jadi sistemnya tetap butuh high touch, nggak bisa di low touch gitu aja ya. Tetap harus ada ketemu tatap muka. Mendekatkan banget lah harus. Makanya punya tim di lapangan tuh penting. Nah sekarang kan kemarin dengar ada supply chain yang mulai diatasi ya, karena ada pasar yang besar menerima. Nah challenge-nya kemudian kan produksi tuh akhirnya. Betul, betul sekali Mas. Mengingatkan saya akan tanggung jawab. Betul. Challenge-nya, jadi kita pertama kali mulai ngomong dengan adalah buyer yang cukup besar ini itu dari 2020, jadi kurang lebih 2 tahunan lebih lah. Kita mulai harus belajar tentang tadi desain produk. Jadi sebenarnya nggak selalu tentang pushing productivity di produsen, tetapi juga bisa dengan intervensinya adalah desain produk itu sendiri gitu. Gimana produknya bisa dibuat dengan ibu-ibu menjadi cepat gitu. Nah itu harus dihitung lah dengan all these manufacturing approaches yang itu harus butuh kita engineer di situ ya. Kita butuh implement di lapangan sendiri. Tapi ini kaitannya dengan belum tentu semua UMKM itu harus naik kelas ya. Tadi apakah yang dilakukan oleh Duanyam approaches yang dilakukan oleh Duanyam ini bisa dilakukan oleh teman-teman UMKM yang lain gitu kan belum tentu. Tidak semuanya memiliki akses terhadap resources ini, engineers lah, product designer yang tepat lah gitu, informasi tentang logistik gitu kan. Nggak semua teman-teman UMKM punya akses gitu ya? Betul, punya akses terhadap ini. Nggak bisa kita membuat mereka merasa failure kalau mereka nggak naik kelas gitu, karena emang mampunya segitu ya mampunya segitu gitu. Jadi ini kan bekerja di tempat di mana Hana ingin mencari dan menemukan identity tadi, dan ketemu ternyata kerumitannya juga banyak. Betul. Gitu ya. Tadi yang alasan spiritual, lalu ada satu lagi kreologi, itu apa lagi tuh? Itu tadi sistem yang di make available buat teman-teman UMKM. Oh, jadi itu akan dimanapun bisa dipakai? Sudah available. Sudah kurang lebih sekitar 5.000 UMKM yang menggunakan itu ya? Kita latih dan kemudian kita berikan akses secara gratis kepada si sistem pencatatannya. Gitu, ini dari tahun lalu lah. Jadi kita bikin dalam bentuk aplikasi sih. Jadi teman-teman UMKM bisa kemudian menggunakan. Lalu kita melihat bahwa kalau mereka udah berhasil melakukan pencatatan, kelihatan kan nih mereka ada di skala seperti apa. Nah, perannya kreologi kemudian, peran kami adalah kemudian membuat ekosistem ini enabling gitu buat teman-teman UMKM. Jangan sampai teman-teman UMKM yang ada di misalnya contoh di NTT dipaksa harus bersaing dengan yang ada di Jawa gitu. Ya, itu nggak semua fair faktor eksternalnya aja udah berbeda gitu kan. Tapi perlu dilihat juga bahwa sebenarnya di dalam NTT sendiri itu adalah pasar gitu. Indonesia as a country adalah pasar. Tapi pulau-pulau ini sendiri adalah juga. Pasar sendiri gitu. Kalau mereka memproduksi barang-barang yang diproduksi oleh usaha menengah yang ada di luar, kenapa nggak usaha-usaha yang ada di dalam ini either mereka naik kelas atau kalau nggak naik kelas consolidate gitu, kemudian fulfill demand yang ada di lokal. Contoh
Misalnya kita bicara tentang kota Kupang deh menjadi kota MICE ya, seminar, workshop, you name it, semua kegiatan meeting, kegiatan gereja setiap minggu itu kan terjadi di convention hall atau di hotel gitu yang ada di situ. Tapi kemudian nggak ada goodie bag, gitu, nggak ada souvenir, akses terhadap misalnya mau minum kopi gulanya gula lokal. Gitu. Itu nggak ada, harus pergi ke pasar dulu gitu, nggak bisa diakses di tempat-tempat ini. Bukan karena nggak ada, karena ada gapnya. Tapi gapnya, supply-nya ada, demand-nya ada, tapi supply-nya dipaksa bukan jualan di lokal, dipaksa jualan keluar. Padahal kebutuhan on board di lokalnya marketplace lah, jual ke, harus kirim misalnya ke Sarinah, bagus. Sarinah, program-program pemerintah untuk pameran bagus gitu. Tapi sebelum mereka kita buang ke lautan dalam, bersaing dengan UMKM lain yang udah lebih mature di Jawa, coba testing dulu di lokal. Jadi sistem pasar lokalnya ini yang menurut saya, wah itu kalau sampai terjadi, that's the ideal case gitu lah, yang seharusnya bisa terjadi gitu kan. Kita pengen ketika pemerintah push untuk oke, Labuan Bajo menjadi destinasi prioritas gitu. Sayurnya beli dari Labuan Bajo nggak? Hotel-hotel atau restoran ini? Itu pertanyaan besar tuh. Kopi, teh, tapi bukan mereka nggak mau mas. Yang menarik, ngobrol dengan teman-teman procurement dari hotel-hotel ada beberapa. Mereka mau. Cuman supply-nya nggak ada. Mereka nggak tahu nyari kemana. Tapi barangnya ada sebenarnya. Ada. I see. Yang paling saya kaget, ada salah satu hotel resort bintang 4, bintang 5. Dia baru bangun nih. Ini ngobrolnya 2020. Waktu itu dia baru bangun si hotelnya. Dia butuh home decor tenun. Dia nggak tahu nyari tenun yang ukurannya sama untuk setiap kamarnya dia. Tenun kan banyak banget. Iya, di Flores kan pusat. Tapi jumlahnya sesuai dengan yang mereka mau itu nggak ada. Nggak tahu nyarinya di mana. Ukuran yang mereka mau dan konsisten itu nggak tahu nyarinya di mana. Nyari 1-2 bisa. Tapi kan nggak mungkin sebuah hotel, sebuah restoran 1-2 doang. Bayar gaji orang untuk procure datang ke desa satu-satu gitu. Orang kita mau fokus nyari tamu gitu, hospitality kok gitu. Itu ini yang jadi ada gap nyari kemananya ini yang mereka nggak. Dan 2 kreologi hadir di situ untuk memberi problem solver ya. Untuk masuk di situ. Kita pengen ketika hotel-hotel besar ini, cafe, event besar ini misalnya, tadinya G20 kan mau di Labuan Bajo ya. Misalnya ketika ada G20, saya butuh 1000 kain tenun dengan ukuran segini. Kreologi yang kemudian akan mencarikan. Kami punya 100 UMKM tenun. Nah kita nyari 10, tinggal mereka supply 10-10 aja. Nggak perlu mereka nyari 1000. Gitu. Dengan OS yang sama tadi, mereka bisa menghasilkan produk yang kalau mereka butuh financing, kita yang akseskan ke institusi keuangan. Termasuk misalnya Pegadaian gitu. Pegadaian kan juga tenun tuh udah bisa jadiin kolateral kan sekarang kalau di NTT. Ya, bisa jadi disekolahin lah kalau. Betul. Jadi pengen bangunnya tuh seperti itu mas. Mengurangi pengiriman karena orang selalu bilang kan, Indonesia Timur ongkirnya mahal banget. Nah, kita dari barangnya. Gitu. Jadi bisa langsung dijualnya di situ. Harganya jadi kompetitif. Jadi juga menurutku malah lebih fair juga kalau compete di daerah yang nggak harus misalnya dengan compete di Jawa dan sebagainya. Padahal kebutuhannya juga gede. Kalau sebaliknya yang Jawa datang ke situ kan juga mereka cost juga kan. Betul. Logistik. Ya betul. Mungkin pasti akan menang, tapi buat mereka sendiri secara bisnis, logistik, pengiriman menjadi lebih besar. Dan mereka pasti juga udah artinya mereka pasarnya udah cukup nih di Jawa. Artinya mereka lebih kan. Nah, kalau udah lebih ini kan berarti produksi masif. Udah bukan mikro lagi, bukan kecil lagi gitu. Artinya kita udah bicara ngomongin yang 1% nih dari 65 juta itu. Nah dengan ini kan Hana udah jalan kira-kira hampir 11 tahun ya, sejak mimpi 2012-2011 itu ya. Tahun ini tahun ke-10. Tahun ke-10 ya. Dan di challenge sama papanya, terus papanya ngelihat apa yang Hana lakukan masih bertanya-tanya atau perlu diketahui papanya Hana ini menteri dulu. Dosen saya juga. Pak Soni Kerap. Sekaligus nanya, lo punya privilege apa dengan semua yang lo punya ini? Wah. Satu, pertanyaan yang pertama, ulang tahun saya di 2018. Saya lagi di desa Ulu Blolong, di salah satu desa rumah penganyam Bu Ima. Beliau nelfon. 2018. Nona selamat ulang tahun, bla 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 doanya gitu-gitu. Wah ini jadi emosional nih mas. Penasaran aja pengen tahu.
Terus dia bilang, oke, papi ikhlas. Saya kayak, ikhlas apa, Bing? Orang saya nggak minta apa-apa gitu, ikhlas apa? Ya, papi sudah sampai di titik akhir pergumulan papi. Kenapa? Papi nggak bisa menjadi pendosa dengan menentang keinginan Tuhan. Latar belakang dia kan ini kan agama banget ya. Jadi dia ambil approach-nya itu gitu. Ternyata yang bikin dia sadar tuh ya pada akhirnya Tuhan gitu. Dia bilang papi nggak bisa menjadi pendosa dengan menentang apa yang menjadi jalan hidup kamu yang Tuhan sudah gariskan. Jadi papi ikhlas gitu. Dan selama kamu bahagia ya sudah gitu. Papi juga melihat kerja keras kamu dan melihat apa yang kamu lakukan. Nah udah akhirnya ulang tahun di 2018 itu akhirnya berapa tahun tuh ya Mas? 6 tahun ya? 6 tahun. Butuh 6 tahun meyakinkan seorang bapak nih. Pastilah itu. Jadi ya. Mas Inu nanti sama anaknya jangan lama-lama Mas. Kelamaan. Jangan lama-lama. Tapi pasti kan menggabungkan antara orang tua pasti punya mimpi ya. Meskipun nggak fair juga menaruh mimpi orang tua ke anak. Betul. Tapi kan pasti ada keinginan kan. Betul. Dan anak juga dengan kediriannya dia berhak juga punya mimpi. Nah, mensinkronkan itu kan, itu momen emosional yang 2018 itu ya. Betul. Akhirnya papi ikhlas. Nona, papi ikhlas untuk melepasmu dengan jalan hidupmu begitu. Itu salah satu ucapan ulang tahun yang paling shocking atau yang berkesan lah gitu. Karena pergumulannya cukup lama kan. Pertama berangkat tuh nggak pamit panjang lebar, saya udah tahu banget pasti dikuliahin. Pertama berangkat 2012 tuh benar-benar. Cara bapaknya dosen mesti dikuliahin. Pasti. Berangkat udah langsung kayak minggu depan saya ke Flores. Gimana? Oke. Ya udah berangkat aja. Itulah aja. Dan tadi pertanyaan kedua gimana Mas? Ya soal privilege kan sebagai anak menteri. Ya meskipun ya orang juga nggak bisa melihat itu sebagai hal yang dia nggak bisa menolak kan, dia hadir sebagai nonanya Pak Sony Keraf kan bukan pilihan dia kan. Itu datang dengan sendirinya aja. Pasti ada, banyak lah privilege yang dimiliki lah kayak di kalangan tertentu terutama ketika menyampaikan nama belakang pasti langsung orang langsung ya gitu. Tapi juga kemudian mungkin yang membuat bangga adalah ketika ada afirmasi dari orang-orang di desa, masyarakat yang saya bekerja tuh mereka mengatakan, wah kok mau ya sampai turun ke lapangan gitu. Dan buat saya itu menunjukkan saya memanfaatkan privilege saya dengan baik, gitu, dengan tepat, gitu. Dan saya melihatnya privilege-nya itu adalah sebagai berkat, gitu. Jadi ketika saya berbuat di luar ekspektasi orang, tapi tetap positif, gitu. Jadi saya merasa saya memilih yang benar lah, untuk memanfaatkan asal tidak aneh-aneh, gitu kan, membuat buruk nama bersama, gitu. Ini kan nama yang dibangun dengan konsistensi kerja keras, konsistensi waktu gitu ya, overtime gitu. Nah di luar itu juga sambil yang membuat saya bangga adalah saya berbeda gitu dari beliau, memberi warna yang berbeda lah terhadap nama Keraf ini. Gitu. Dia kan filsafat, lingkungan hidup, gitu, etika banget gitu ya, tentang kebaikan segala macam. Sedangkan kalau saya ya lebih kepada pengembangan ekonomi gitu, berbeda sekali tetapi langsung ke bawah kan. Gitu. Jadi iya kayak kalau dalam aliran filsafat nih satu Plato, satu Aristoteles nih. Satu nunjuk, satu ke bawah. Itu harus Plato kan gayanya begini kan. Nah, itu kan dosen, lalu pengkhotbah atau apa. Kalau Aristoteles ya bersentuhan dengan hal yang empirik. Betul. Nah, ini Keraf yang lain ini. Karena ada Keraf-Keraf yang lain yang juga punya jalannya sendiri kan, kayak Goris Keraf gitu tuh kan bahasa banget kan. Nah, beda lah kami semua punya warna yang mudah-mudahan nanti menjadi lagu gitu ya. Iya, macam-macam ya. Macam-macam. Tapi mimpi apa yang belum terwujud di Hana, punya istilahnya kegairahan mendampingi UMKM bersama ibu-ibu, bersama teman-teman satu angkatan di sekolah, lalu kemudian menghadirkan hal-hal yang lain kan pasti nggak akan pernah selesai karena lihat dari pergaulan dengan teman-teman, liburan pun menghasilkan sebuah bisnis model gitu ya. Sekarang menyesal Mas, kayak sekarang malah nggak bisa liburan jadinya. Harusnya liburan waktu itu beneran liburan aja sih, harusnya nggak aneh-aneh gitu. Anak muda kali ya Mas. 10 tahun. Tahun ini 10 tahun saya bekerja official dengan community.
Saya melihat nggak bisa seorang Hana selamanya dengan komunitas. Saya mau ada Hana-Hana yang lain gitu, anak-anak muda yang lain yang memanfaatkan privilege mereka dan kebaikan ya. Tuh, dan kemudian mereka menjadi komplementari terhadap komunitas gitu. Kalau komunitas ini sibuk dengan kehidupan sosial ekonomi mereka sehari-hari, anak-anak muda ini yang kemudian masuk dan melengkapi mereka. Jadi ini sih yang sekarang saya pengen. Apakah dengan masuk ke dalam institusi kependidikan, apakah ke dalam public policy, masih belum tahu. Tapi saya benar-benar ingin melihat lebih banyak anak-anak, terutama saya sangat Indonesia Timur banget gitu, terutama di Indonesia Timur sih. Saya pengen, dan setahun terakhir ini saya cukup sering sih ketika ngobrol dengan teman-teman pemerintah, media, private sector yang lain gitu juga, saya selalu mengajak ke Indonesia Timur gitu. Apa sih yang bisa kita lakuin untuk anak-anak muda di sana? Karena kekurangan akses terhadap informasi sih, Mas. Di Indonesia Timur. Di Indonesia, menurut saya mereka pintar, menurut saya mereka punya perseverance, persistence yang ada, tetapi mereka nggak pernah melihat real success story depan mata mereka gitu. Mereka nggak punya kayak role ya atau? Betul, mereka melihat semua orang yang sukses itu adalah untouchable. Jakarta, gila, ini wah gitu. Tapi mereka nggak pernah melihat itu depan mata mereka. Oh ternyata kamu tuh sesusah saya dulu ya gitu. Oh ternyata ini benar gitu. Jadi dengan melihat baru percaya kali ya. Gitu. Inspiring juga. Ini Thomas banget. Kalau yang tahu ya. Ini lo baru percaya kalau lo memegang atau melihat langsung gitu ya. Dan hadirnya Hana juga Hana-Hana yang lain, pentingnya adalah itu ya, membuat cerita ini mereka bisa sentuh, mereka bisa lihat, dan syukur-syukur bisa membuat mereka melakukan yang mereka punya potensi kan. Betul. Pinginnya seperti itu. Kalau saya kadang masih ada privilege lah yang menahan gitu, kayak oh iyalah dia bisa, orang anaknya ini ya iyalah dia bisa, dia kuliah ke sini, tapi belum yang saya ingin benar-benar yang lahir besar Hana-Hana itu di sana gitu, yang berasal dari masalah ini dan mereka yang kemudian balik untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi ya buat teman-teman Indonesia Timur yang lahir besar sana, kuliah keluar, baliklah gitu. Potensinya justru ada di sana. Iya. Dan ada tren sih sebenarnya, nggak tahu apakah ini juga terjadi di Indonesia Timur ya. Orang yang sudah melakukan aktivitas atau mungkin sudah proving sesuatu di sebuah tempat gitu ya, karena dia profesinya, dia kembali ke daerah, ke desanya untuk tadi empowering, memberikan apa ya, kalau orang kayak moral obligation datang ke daerah karena gue pernah disupport oleh daerah itu untuk menjadikan daerah itu mungkin juga menjadi lebih baik gitu ya. Ketemu Pak Singgi misalnya yang di radio kayu itu, sepedagi dan sebagainya. Juga ada kemarin saya wawancara Aska, itu juga dia nggak mau ke Jakarta. Mimpi dia tetap di desa itu, hidup di desa itu, empowering desa itu seperti Pak Singgi itu, untuk bisa juga didengar orang luar. Betul. NTT ya pada khususnya saya melihat belum terlalu banyak. Yang kembali itu karena mereka nggak punya pilihan lain selain kembali gitu. Antara persaingan mencari lapangan pekerjaan kah? Dia dapat lalu ya, dia kembali karena kalah ya. Betul, gitu. Nah ini yang sebenarnya saya berusaha untuk juga ngobrol dengan teman-teman yang lain, anak Indonesia Timur yang lain adalah justru potensi itu ada di sana gitu. Nggak akan gampang. Iya persis. Tapi kan butuh 9 tahun baru. Tapi kemudian kalau nggak kita yang melakukan gitu, ya udah akan ketimpangan terus kan. Gitu. Itu sih yang sangat ingin dilihat. Ya mudah-mudahan dengan 9 tahun sudah di sana, ketemu dengan mama KBH, mama-mama yang lain dari anaknya, lalu mungkin cucunya bahkan ya. Betul. Akan muncul orang-orang yang bisa menjadikan kayak tenaga baru yang membuat orang bisa mendapatkan istilahnya apa ya, muncul di situ dan kemudian mengembangkan daerah situ, nggak harus ada intervensi dari luar terus. Apalagi kalau tadi ya sistem hyper local market ini jalan, kesian gitu mereka yang oke ke Hana gue balik, gue bikin usaha gitu, tapi ternyata nggak ada yang beli gitu. Nah ini kan harusnya didukung nih. Ya itu mengkoneksikan tadi kan. Either dengan kebijakan, X% dari procurement industri pariwisata harus dari either jasa, tenaga kerja atau dengan produk. Ini kan bisa dari tadi ya, bisa masuk ke public policy atau kemudian kita membuat si sistem
supply chain-nya gitu, untuk kemudian hyperlocal ini jalan gitu. Kalau kalian mau mencari informasi produk kemana, informasi jasa dari lokal itu kemana gitu. Ini mau nyari sewa rumah aja susah amat di sana, mau buka kantor kayak ini nyari sewa rumah. Sebenarnya tempatnya ada, cuman kan nggak terkoneksi aja. Betul, Persis Kreologi gitu. datang di situ kan untuk menyatukan atau menyambungkan kebutuhan-kebutuhan yang tadinya terserak kemana-mana. Ya. Betul, dan kadang ya mau nggak mau emang kita harus ada di sana gitu Mas untuk kemudian tahu informasinya gitu. Kayak apa ya, teman-teman yang videografer gitu atau fotografer, susahnya nyarinya setengah mati. Tapi kemudian kalau saya nanya teman-teman media di Jakarta ya isinya orang Indonesia Timur juga, saya bilang. Kenapa? Jadi kalian tuh sebenarnya bisa, oke, akhirnya mesti tinggal sana nyari informasi. Akhirnya ketemu ya mereka kemudian cerita, ya kita nggak punya platform gitu. Nah, oke. Gitu sih Mas. Siap. Udah hampir sejam udah dilirikin sama orang-orang BBJ karena ada konser musik nanti untuk ini juga sih untuk charity di Cianjur ya, korban kemarin-kemarinnya. Kita akan ada seniman atau musisi untuk tampil. Thank you Hana sudah hadir. Mudah-mudahan dua pencariannya tadi makin diteguhkan ya, spiritual. Amin. Itu dalam banget. Yang kedua yang pencarian jati diri. Sekarang udah nggak komplain kan dibilang nih rambut kabel telepon, tapi anak sekarang nggak tahu kabel telepon loh. Iya Mas, ya, karena mereka nggak pernah lihat bentuknya itu tuh seperti apa. Sekarang kan wireless, nggak ada. Mereka nggak pernah ngerasain ditarik, halo. Ini taunya Indomie. Ya Indomie itu juga udah sering masuk. Kita nyebut brand ya, mie instan lah. Nggak enak sama extend. Thank you Hana ya. Thank you Mas. Salam buat Papi ya. Yes, siap. Si Nonanya sudah diberi kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri dengan tidak mau menentang dan berdosa melawan kehendak Tuhan. Luar biasa banget. Spiritual banget kita ya. Thank you juga bukunya. Siap. Thank you banget Mas Ino.